Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hikmah dalam channel Hikmah Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya sih membuat hand sanitizer. Yang pertama kita akan mempraktekkan kepada Anda semuanya mengenai pembuatan hand sanitizer dengan bahan dasar alkohol dan menggunakan aloe vera gel. Kemudian yang kedua, kita akan membuat dan mempraktekkan bagaimana cara membuat hand sanitizer yang sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh WHO. Dalam pembuatan hand sanitizer, sebenarnya bahan yang paling utamanya itu adalah alkohol. Itu bahan dasarnya. Karena alkohol lah yang akan membunuh bakteri atau kuman yang ada dalam tangan kita. Nah, adapun penambahan gliserin atau aloe vera gel seperti yang tadi saya sampaikan itu berfungsi untuk memperlembut tangan kita ya. Karena apabila hanya digunakan alkohol saja kita gunakan untuk membersihkan tangan, dikhawatirkan bagi Anda yang memiliki iritasi pada kulit itu akan mengiritasi tentunya, dan itu sangat tidak nyaman sekali ketika digunakan. Oleh karena itu ditambahkanlah gliserin atau aloe vera gel. Lalu pada pembuatan hand sanitizer berdasarkan WHO itu ada penambahan H2O2. Nah, apa sih manfaat dan kegunaan H2O2 itu? Dalam hal ini H2O2 itu sebenarnya digunakan dengan fungsi untuk menghilangkan mikroorganisme yang mungkin saja ada dalam larutan hand sanitizer yang nanti akan kita gunakan gitu. Misalkan ada kontaminan dari wadah, kemudian dari alat yang kita gunakan, maka H2O2 tersebut itu digunakan untuk membunuh mikroorganisme yang ada dalam alat maupun dalam botol yang akan kita gunakan. Adapun perbandingan yang saya gunakan nanti ketika saya membuat hand sanitizer, yang pertama itu pembuatan hand sanitizer dengan alkohol dan aloe vera gel. Itu perbandingannya 2:1. 2-nya itu alkohol dan 1-nya itu aloe vera gel. Maka ketika misalkan nanti saya tuangkan alkohol 100 ml, maka kita harus menuangkan aloe vera gelnya itu sebanyak 50 ml saja. Baiklah, kalau demikian kita langsung saja pada praktek pembuatan hand sanitizer. Pertama, saya membuat sediaan hand sanitizer dengan bahan dasar alkohol dan dengan penambahan aloe vera gel sebagai pelembut agar nyaman ketika kita gunakan. Perbandingan yang saya gunakan di sini yaitu 1:2, yang mana satunya itu adalah untuk aloe vera gel dan yang duanya itu adalah untuk alkoholnya. Nah, di sini saya menuangkan alkohol sebanyak 100 ml ya. Nah, dapat Anda lihat di sini saya menakar sebanyak 100 ml alkohol. Kemudian berikutnya tuangkan alkohol yang kita takar ke dalam botol yang telah kita bersihkan terlebih dahulu. Botol yang saya gunakan itu saya telah bersihkan menggunakan alkohol juga agar botol yang kita gunakan itu steril ya. Lalu kemudian di sini saya sudah memberikan tanda batas 150 ml karena saya akan membuat sediaan totalnya itu 150 ml, dan di sini saya akan menuangkan aloe vera gel sebanyak 50 ml ya. Saya tuangkan nanti sampai tanda batas yang tadi saya berikan penandaan pada botolnya. Ya, sedikit lagi, dan sekarang sediaan dalam botol saya itu sudah 150 ml ya. Nah, kita bisa lihat di sini ini ada 2 lapisan karena belum melarut mencampur dengan rata ya. Untuk hal itu, maka kita harus melakukan pengocokan agar larutan hand sanitizer yang kita buat itu tercampur dengan homogen atau merata ya. Nah, oke, kita kocok-kocok di sini ya. Sebenarnya supaya lebih efektif itu kita harus melakukannya lebih keras lagi ya, agar pencampuran antara alkohol dan aloe vera gel itu lebih sempurna. Ya, dapat kita lihat di sini hand sanitizer yang saya buat dengan bahan dasar alkohol dan juga penambahan aloe vera gel sebagai pelembut telah selesai.
Berikutnya, saya akan membuat sediaan hand sanitizer berdasarkan pedoman atau panduan yang dikeluarkan oleh WHO ya. Akan tetapi, di sini saya membuat dengan volume yang lebih sedikit. Oleh karena itu, saya hanya menuangkan alkohol sebanyak 83 ml. Sementara kalau misalkan kita menggunakan sediaan untuk pembuatan 1 liter, itu kita menuangkan alkoholnya sebanyak 833 ml. Nah, di sini saya takar alkoholnya sebanyak 83 ml saja. Lalu berikutnya saya akan menambahkan larutan H2O2 atau hidrogen peroksida. Langsung saya campurkan pada alkohol yang ada dalam gelas ukur yang tadi saya gunakan. Nah, H2O2 yang saya gunakan itu sekitar kurang lebih 5 ml ya. Kalau pada pedoman WHO itu penambahan untuk 1 liter hand sanitizer itu adalah sekitar 41,7 ml. Nah, karena di sini saya membuat volume yang lebih kecil, maka saya menuangkan H2O2-nya pun lebih kecil juga. Penggunaan H2O2 ini adalah hanya untuk membunuh mikroorganisme yang mungkin ada pada alat yang kita gunakan. Nah, kemudian di sini saya akan memasukkan gliserin pada sediaan yang telah saya campurkan antara alkohol dan H2O2. Di sini saya juga menakar gliserinnya yaitu sebanyak 5 ml juga ya. Nah, di sini gliserin adalah berfungsi untuk memperlembut tangan kita sehingga nyaman ketika kita gunakan. Ya, di sini saya menuangkan 5 ml. Akan tetapi anjuran dari WHO itu sebanyak 14,5 ml untuk pembuatan hand sanitizer sebanyak 1 liter atau 1000 ml. Karena di sini saya menggunakan dengan volume yang lebih sedikit tentunya ya. Kenapa saya hanya memberikannya sebanyak 5 ml saja. Penggunaan H2O2 dan gliserin itu sebenarnya hanya bahan tambahan saja, sehingga apabila kita menuangkannya lebih sedikit atau kurang sedikit itu tidak terlalu bermasalah ya. Lalu berikutnya saya akan menuangkan Aquades atau cairan steril. Di sini saya akan menuangkannya sampai tanda batas 100 ml. Oke, dan rupanya sedikit lagi ya kita tambahkan. Dan sekarang sediaan dalam gelas ukur itu sudah 100 ml, dapat Anda lihat. Nah, berikutnya setelah kita menuangkan sebanyak 100 ml dari semua campuran bahan-bahan tadi, kita tuangkan ke dalam botol yang telah kita persiapkan, yang telah kita sterilkan terlebih dahulu ya. Ya, dapat Anda lihat sekarang semua larutannya sudah berpindah ke botol yang saya telah persiapkan. Kemudian kita tutup dengan rapat baik-baik ya. Dan agar kita mendapatkan sediaan hand sanitizer yang tercampur dengan baik, maka berikutnya kita lakukan pengocokan ya. Kemudian sebelum kita gunakan, maka sesuai dengan anjuran harus disimpan terlebih dahulu selama 72 jam. Berikutnya jangan lupa satu hal, kita berikan penandaan pada botolnya ya, yang bertuliskan hand sanitizer. Nah, jadi teman-teman, cara pembuatan hand sanitizer cukup mudah kan? Nah, tadi sudah bersama-sama kita lakukan. Bisa dipraktekkan di rumah, kemudian sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan.
Semoga video ini bermanfaat dan semoga juga hand sanitizer yang Anda buat tentunya efektif banget untuk membunuh bakteri atau kuman kita yang ada dalam tangan kita. Dan tadi saya menggunakan alkohol yang 70% ya, bukan yang 96%. Sementara anjuran dari WHO itu 96%. Hanya saja dengan alkohol 70% itu sudah mampu membunuh bakteri. Pokoknya jangan sampai alkohol yang kita gunakan itu di bawah 60% ya. Jadi harus 60% ke atas. Dan saya tadi tidak menambahkan pewangi ya, ataupun pewarna. Karena di aloe vera gel yang tadi saya gunakan itu sudah mengandung pewangi dan sudah mengandung pewarna juga. Penggunaan hand sanitizer sebenarnya itu tidak terlalu efektif untuk membunuh virus ya. Tetapi efektif untuk membunuh bakteri atau kuman yang ada dalam tangan kita. Nah, untuk hal itu, maka kita harus sering-sering untuk mencuci tangan dengan sabun, kemudian menggunakan air yang mengalir. Maka itu akan lebih efektif untuk membersihkan tangan kita dari virus, dari bakteri, maupun dari mikroorganisme lainnya yang ada dalam tangan kita ya. Dan untuk teman-teman, jangan lupa untuk share video ini, kemudian like videonya, dan subscribe bagi yang belum subscribe, nyalakan loncengnya, oke? Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.